Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jenis atau bagian dari growth business model pada materi pembahasan digital business innovation ya, yaitu growth sharing economy. Nah, ini adalah salah satu yang menarik gitu ya, dan sedang menjadi fenomena populer di Indonesia gitu ya, karena terbukti gitu ya, growth sharing economy ini membantu bisa diterapkan di Indonesia gitu ya. Artinya masyarakat Indonesia bisa menerima, bahkan mampu beradaptasi dan mendapatkan manfaat dari hadirnya growth sharing economy. Oke, kita akan bahas, kita mulai. Apa sih itu growth sharing economy gitu ya? Jadi growth sharing economy pada dasarnya adalah sebuah model bisnis gitu ya, dengan konsep ekonomi berbagi berbasiskan growth. Jadi seperti kita ketahui, growth itu adalah artinya kerumunan gitu ya, atau massa, atau masyarakat gitu ya. Jadi berarti model bisnis ekonomi berbagi berbasiskan masyarakat. Dengan konsep awalnya adalah memanfaatkan aset menganggur atau tidak terpakai menjadi aktif dan produktif gitu ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan fokuskan terhadap namanya aset gitu ya, aset menganggur atau tidak terpakai menjadi aktif dan produktif. Pada dasarnya di konsep ekonomi berbagi itu tidak sekarang sudah meluas ke finansial dan seterusnya, tapi itu nanti akan kita bahas di pembahasan tersendiri, ada materi tersendiri tentang itu. Nah, di sini kita akan kembali ke konsep awal gitu ya, yaitu dimulai dengan aset menganggur atau tidak terpakai menjadi aktif dan produktif. Itulah konsep utama atau konsep dasar dari istilah growth sharing economy. Nah, konsep dari growth sharing economy ini sebenarnya ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah menciptakan pasar gitu ya, yang memungkinkan pertukaran barang atau bahkan bisa memunculkan jasa-jasa baru. Nah, ini. Yang berikutnya adalah menghasilkan potensi yang lebih tinggi dari aktivitas ekonomi. Kenapa bisa lebih tinggi gitu ya? Karena berbasis growth tadi, artinya yang terdampak atau yang turut serta atau yang berkolaborasi itu banyak, maka potensinya menjadi lebih tinggi. Yang ketiga adalah memiliki dampak modal yang kuat, karena sistem ini membuka kesempatan baru gitu ya untuk banyak hal, mulai dari aset, keterampilan, hingga waktu, uang untuk digunakan secara optimal gitu ya. Itu sudah jelas. Yang berikutnya adalah melakukan penyediaan modal dan tenaga kerja melalui jaringan berbasis orang atau crowd-based tadi ya. Itu adalah konsepnya. Yang terakhir adalah mengandalkan individu ketimbang institusi yang tersentralisasi, karena basisnya adalah growth tadi ya. Jadi model lebih ke individu, masyarakat, dan seterusnya. Nah, di antara poin-poin tadi, jadi sebenarnya growth sharing economy itu sekarang sudah luas ya. Jadi nggak hanya seputar aset gitu ya, tapi juga keterampilan, kemudian waktu, hingga uang. Tapi yang akan kita bahas di sini nanti lebih ke aset. Nanti untuk keterampilan dan uang akan masuk materi sendiri, yaitu namanya crowdfunding dan crowdsourcing ya. Akan dipisahkan di materi pembahasan tersendiri. Nah, yang pertama gitu ya, jenis dari growth sharing economy, bisnis model sharing economy itu adalah produk service economy. Apa sih maksudnya dari produk service economy gitu ya? Yaitu ekonomi yang dijalankan oleh perusahaan yang mengkhususkan sewa barang-barang yang umumnya kurang digunakan ketika pengguna memiliki kepemilikan pribadi yang eksklusif gitu ya. Konsepnya bisa sewa, pinjam, dan seterusnya. Tapi yang menjadi poin adalah antara perusahaan dengan konsumen. Berarti model bisnisnya adalah B2C ya, business to customer. Ini modelnya business to customer. Tapi gimana sih konsepnya gitu ya? Katanya tadi berbasis growth. Kok bisa B2C gitu ya? Harusnya kan kalau berbasis growth ya nggak harus B2C, konsumen ke konsumen. Nah, kita akan lihat nih, kita akan telah lebih lanjut nih.
kenapa gitu ya bisa produknya ini modelnya basis crowd, padahal dari perusahaan ke pengguna. Nah, contoh konsep jasa seperti ini teman-teman. Jadi ini A gitu ya, si A ini gitu ya, A ini memiliki sebuah mobil, namanya Mr. X gitu ya. Mr. X atau Mr. A lah. Mr. A ini memiliki sebuah mobil. Dia mobilnya ada di garasi rumahnya gitu ya. Nah, karena tempat kerjanya dekat, ternyata dia tidak membutuhkan mobil untuk bekerja. Jadi dia cukup jalan kaki karena dekat banget dengan kantornya gitu ya. Nah, dia biasanya hanya menggunakan untuk mungkin jalan-jalan atau kalau ada acara keluarga. Jadi itu nggak mesti setiap hari, kadang hanya seminggu sekali atau bahkan hanya sebulan sekali. Nah, padahal mobil ini membutuhkan biaya perawatan gitu ya, untuk perawatan, kemudian ada mungkin servis berkala, harus bayar pajak dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana sih gitu ya aset si Mr. A ini yang tadinya aset pasif gitu ya, karena jarang digunakan, aset menganggur, bagaimana biar menjadi aktif dan produktif gitu ya. Makanya aset Mr. A ini dialihkan, modelnya mungkin dititipkan gitu ya, dititipkan ke Mr. B. Mr. B ini siapa? Pemilik rental mobil. Tapi Mr. B ini nggak punya rental mobil gitu ya. Dia punya sebuah aplikasi. Aplikasi ini apa? Menyediakan rental mobil. Tapi mobilnya bukan mobil dia sendiri. Kalau mobil sendiri terbatas. Mungkin jumlahnya hanya 1 sampai 10 gitu ya. Tapi jumlah permintaan rental mobil ternyata ada ratusan. Nah, dia nggak mampu nih mencukupi. Makanya dia mengelola nih mobil-mobil yang tidak terpakai, dikelola oleh Mr. B. Modelnya apa? Bagi hasil atau sharing profit atau berbagi gitu ya. Jadi mungkin setiap ada transaksi, Mr. B mendapatkan mengambil sekian persen, misalnya 20%. Kemudian yang 80% masuk ke Mr. A atau mungkin 50-50 atau seterusnya, tergantung dari perjanjian. Kemudian mobil ini akan dikelola oleh Mr. B. Kemudian Mr. B akan melakukan pemasaran lewat aplikasi. Nah, nanti akan diambil oleh C ini ya. Miss C ini mencari nih, ternyata Miss C mau jalan-jalan. Maka nyarinya di aplikasi, dia menemukan mobil. Ternyata yang didapatkan adalah mobilnya Mr. A. Nah, si Miss C itu nggak perlu ini menghubungi Miss A, cukup lewat Mr. B. Jadi Mr. B inilah yang akan memasarkan semuanya. Inilah konsep tadi. Makanya dianggap dari perusahaan ke customer atau bisnis to customer. Meskipun dalam perusahaan ini sebenarnya juga dia customer to bisnis gitu ya. Jadi ini muter ini gitu ya. Memanfaatkan asetnya. Nah, penyedianya ada banyak sih di Indonesia, ada banyak teman-teman. Contohnya apa ini ya? Ada banyak banget ya. Ini sebagian beberapa yang paling terkenal namanya Dokar ya. Ada Dokar, ada Trevo, ada Sharekar, ada Indoloka.com, ada Ragam, ada Super Sewa, kemudian ada Cumi. Cumi ini kepanjangan dari cuma minjem gitu ya. Nah, aset seperti ini tidak hanya mobil ya. Mungkin kalau Dokar ini memang mobil, tapi Ragam itu enggak. Mungkin bisa aset-aset yang memang dibutuhkan. Tapi memang salah satu gitu ya. Misalnya ada mobil, ada motor, bisa sepeda, bisa laptop, atau apapun aset-aset nganggur yang tidak digunakan. Nah, biasanya bisa model-model seperti ini. Yang paling umum adalah kendaraan gitu ya, karena salah satu yang paling banyak digunakan. Kemudian yang kedua ada namanya peer-to-peer ekonomi. Nah, ini model yang kedua ya, model bisnis dari sharing ekonomi itu peer-to-peer ekonomi. Jadi pengertiannya adalah skema ekonomi yang menyangkut barang-barang yang kurang digunakan tetapi ditawarkan langsung oleh pemiliknya dari konsumen ke konsumen yang lain. Jadi konsumen A punya produk yang dia tidak menggunakan atau sedang nganggur, ditawarkan ke konsumen B. Nah, modelnya seperti itu. Nah, konsepnya seperti apa sih gitu ya? Nah, konsepnya seperti ini teman-teman. Ada dua orang yang tinggal di rumah ini gitu ya. Jadi ada sebuah rumah ini memiliki 4 kamar tidur.
Kemudian dia ditinggali oleh 2 orang gitu ya. Namanya Miss A dan Mr. B. Miss A dan Mr. B ini adalah suami istri gitu ya. Suami istri yang tinggal di sini. Dia masih tinggal berdua. Kemudian di rumah ini terdapat 4 kamar. Artinya gitu ya, dia memiliki 2 kamar atau 2 kamar tidur yang tidak terpakai. Di sini bisa kita lihat skatnya ya. Nah, dia hampir nggak pernah kedatangan tamu gitu ya, karena aktivitasnya ya aktivitas biasa gitu, nggak pernah kedatangan tamu. Kemudian juga keluarga menginap hampir nggak ada karena di luar kota semuanya gitu ya. Dan dia biasanya kalau pergi malah dia yang di luar kota mengunjungi misalnya orang tuanya seterusnya. Maka di rumah ini yang selalu terpakai hanya 2, yang ini benar-benar nggak kepakai. Nah, padahal rumah ini sebenarnya setiap bulan atau setiap waktu membutuhkan namanya maintenance gitu ya, biaya maintenance gitu ya. Mulai dari mungkin biaya air, biaya listrik, ada biaya renovasi, ada biaya sampah atau dan seterusnya ya, uang sampah dan seterusnya, meski banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, gimana sih gitu ya caranya memanfaatkan 2 kamar yang tidak terpakai ini dari yang tadinya pasif menjadi aktif dan produktif. Artinya si Miss A dan Mr. B ini bisa mendapatkan income dari kamar yang sebelumnya tidak terpakai. Inilah konsep awal yang ditawarkan oleh siapa? Airbnb. Ini konsep awalnya seperti ini. Jadi Airbnb itu adalah menyediakan penginapan gitu ya, atau guest house dari kamar-kamar yang tidak terpakai ini dengan harga apa? Yang terjangkau. Karena kalau dulu konsepnya orang menginap di hotel, makanya mahal gitu ya. Jadi kalau ada traveler ya, atau orang yang mau berwisata backpacker, dia mau berkunjung nih di suatu kota, misalnya dia dari Jakarta pengen ke Jogja, kemudian dia pengen menginap nih dengan biayanya lebih murah, maka bisa mencari di sini. Ini benefitnya dua-duanya dapat gitu ya. Si pemilik rumah dia mendapatkan benefit dari kamar yang disewa gitu ya, karena memang nggak terpakai gitu ya. Kemudian yang kedua, si pelaku wisata ini gitu ya, otomatis mereka apa gitu ya, mendapatkan biaya untuk menginap yang lebih terjangkau. Nah, inilah konsep yang ditawarkan oleh Airbnb atau peer-to-peer ekonomi konsepnya. Nah, penyedia di sini ada banyak ya. Di Indonesia udah mulai marak, pelopor utamanya memang Airbnb. Konsepnya seperti tadi, kemudian di Jalan muncul Agoda yang nggak lagi sederhana tapi memasarkan hotel. Jadi ya modelnya adalah kerumunan hotel. Kemudian ada Bubble Box ya, ini yang baru, modelnya adalah kapsul gitu ya. Kamar model kapsul. Kemudian ada Airy Room, Redos, Traveloka, Nida Room, Oyo. Nah, ini Oyo ini yang berekspansi ya, ini dari India masuk ke Indonesia. Jadi rumah-rumah yang nggak kepake ya. Jadi ini modelnya naik kelas ya. Dan yang tadinya kos gitu ya, menjadi semacam kesos gitu ya. Yang rumah kontrakan dijadikan homestay dan seterusnya. Ada di Jarum gitu ya. Red Doors ini juga sama, ini segmennya adalah di bawah hotel tapi sekelas hotel gitu ya, sekelas hotel tapi dengan rate harga di bawah hotel. Jadi kalau hotel itu mungkin rata-rata 300.000, kalau di sini mungkin 100.000 gitu ya. Traveloka juga menjelma ya, menjadi kekuatan baru di Indonesia dengan bisnisnya yang awalnya tiket merambah ke segalanya. Kemudian Airy Room ini memang bagian dari Traveloka, cuman karena terdampak pandemi akhirnya Airy Room ini juga bergantung tutup. Inilah konsep peer-to-peer ya. Kemudian yang berikutnya adalah on-demand economy. Apa sih on-demand economy? On-demand economy itu adalah skema ekonomi yang ditandai oleh penggunaan berbasis permintaan layanan pribadi yang disediakan oleh profesional ataupun non-profesional dengan konsep growth ya, berbasis kerumunan tadi. Nah, ini model yang berikutnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi
kalau kita anggap ya sharing ekonomi itu kita fokuskan ke aset yang menganggur, aset menganggur yang tidak digunakan atau tidak terpakai. Misalnya kita punya sepeda, kita punya kamera, kita punya motor, mobil yang nggak terpakai, atau punya rumah, kamar yang nganggur, itu semua sharing ekonomi. Nah kemudian ketika di sini gitu ya, misalnya saya punya mobil, kemudian pemiliknya ikut nih, gitu ya. Kayak mobil kalau dititipkan rental ya konsepnya tadi ya, tapi ternyata pemiliknya ikut nih, pemiliknya bisa mengendarai. Jadi hitung-hitung saya punya mobil, saya berangkat ke kantor nih, hitung-hitung nih orang pengen numpang, awalnya kayak gitu ya, saya dibayar dengan biaya tumpangan itu. Nah kemudian apa gitu ya, si pemiliknya itu ikut serta untuk apa, melakukan pelayanan kebutuhan pribadi seseorang, maka disebut namanya on demand economy. Jadi contohnya apa gitu, saya punya motor nih nganggur, ya udah, kemudian saya tak jadi driver ya, ojek, bukan ojek motornya. Kemudian ada pesan apa, orang pesan makanan nih, gak ada yang nganter, yang nganter saya. Akhirnya bergabung nih ke layanan yang terkenal gitu ya, namanya GoFood atau Shopee Food. Nah itu maksudnya adalah on demand economy. Nah di Indonesia ada banyak banget nih teman-teman, pelopor Indonesia ya. Sebenarnya dari zaman dulu itu sudah ada namanya Uber, cuman orang Indonesia nggak kepikiran Uber itu apa sih gitu ya, proses bisnisnya gimana, cara kerjanya gimana gitu ya, ngitung valuasinya gimana gitu ya, orang Indonesia nggak kepikiran. Kemudian lah muncul dua tokoh gitu ya, yang teman satu kampus gitu ya, yaitu Grab dan Gojek yang lahir di Indonesia. Inilah sebenarnya pelopor yang mengedukasi masyarakat Indonesia gitu ya, dengan konsep growth. Nah dua inilah pelopornya tinggi. Kemudian muncul banyak nih, ada Maxim ya, seperti kita tahu punya Halo Jasa. Jadi ini nggak cuma motor ya, mungkin yang lain gitu ya. Saya punya kamera ya, fotografi, nah, maksudnya yang sini. Kemudian juga misalnya antar aja, khusus kayak delivery lah, kiriman. Ada Ahli Jasa, ada Sigmi, ini untuk ini ya, untuk cleaning service. Nah modelnya seperti itu. Jadi ada banyak model yang diterapkan oleh on demand, jadi sesuai kebutuhan personal, baik itu personal maupun profesional. Kemudian yang berikutnya adalah kolaboratif ekonomi, yaitu kebutuhan atau kegemaran individu yang sama bergabung, saling berbagi atau bertukar aset. Contohnya juga dikenal dengan istilah co-working space. Apa sih gitu ya? Jadi ini yang sedang tren teman-teman. Ketika hadir startup muncul, co-working space ini juga muncul gitu ya. Sebenarnya dilatar belakangi dengan kebutuhan dari startup sendiri. Jadi co-working space ini mengusung konsep open space, jadi ya, ruangan terbuka gitu ya, atau tidak terlalu privacy, dan juga transparansi, membuat setiap individu dalam co-working space dapat lebih berinteraksi. Sebuah co-working space juga biasanya memiliki suasana yang mendukung semangat dan produktivitas kerja. Jadi memang ini biasa dimanfaatkan oleh startup gitu ya. Di sana gitu ya, istilahnya mungkin gampangnya ya, sebuah tempat yang nyaman, mendukung gitu ya. Di sana banyak orang ketemu gitu ya, presentasi, ngobrolin bisnis gitu ya. Mungkin juga ada yang pitch deck gitu ya, penawaran startup dan seterusnya dilakukan di sana gitu ya, meeting dan seterusnya. Suasananya memang, fasilitas suasana itu memang ditujukan untuk seperti ini. Bahkan banyak startup yang nggak punya kantor gitu ya, kantornya cuma di co-working space itu, karena mungkin mereka kadang nggak setiap hari ya, mungkin beberapa hari sekali gitu ya, ada meeting, kemudian mungkin sesekali ketemu dengan klien dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada namanya second hand economy ya. Konsumen menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada konsumen lain. Peralihan kepemilikan barang bukan pinjaman akses yang bersifat sementara. Artinya ini bersifat permanen, pindah tangan. Jadi biasanya second hand itu bekas pakai. Oke, konsep ini sebenarnya nggak cuma satu ya. Jadi konsep
konsep dari second hand economy itu ada banyak. Yang pertama memang benar-benar selling ya, e-commerce gitu ya, transaksi penjualan. Jadi berpindah tangan. Saya punya sepeda yang udah nggak kepake, sepeda ini mau saya jual. Nah itu berarti menjual secara langsung. Yang kedua adalah sifatnya pertukaran, barter ya. Jadi saya punya produk A, saya tukar dengan produk B. Ini biasanya terjadi buku. Banyak ya, buku tukeran ya. Saya sudah baca ini, saya juga baca ini, tukeran buku atau produk yang lain. Yang ketiga adalah gift ya, pemberian hadiah. Jadi memindah tangankan produk saya ke B dalam bentuk apa, hadiah. Nah ini banyak yang bisa kita gali. Yang berikutnya adalah donasi. Jadi kita melakukan nyumbang. Ini salah satu startup di Indonesia yang cukup besar juga, hanya ada satu, yaitu namanya Kita Bisa. Kita Bisa itu mengusung konsep donasi. Nah mungkin kalau kita bicara aset, donasi yang dimaksud adalah donasi barang gitu. Jadi mau menyumbang ke panti asuhan, ya dalam bentuk uang, dalam bentuk apa, barang tidak terpakai, dalam bentuk buku dan seterusnya. Misalnya barang bekas tapi masih layak pakai. Kemudian terakhir adalah lelang. Jadi memodel pindah, sebenarnya ini sub dari penjualan. Penjualan itu ada mungkin secara langsung, ada juga secara lelang. Nah ini adalah model-model dari second hand economy. Penyajiannya ada banyak ya. Kalau model lelang siapa gitu, misalnya eBay. eBay ini modelnya lelang. Kemudian kalau model penjualan langsung ya mungkin ada nih ya, OLX, ada Jualo, ada banyak, misalnya ada Preloved, Paposel, Prelo, Tinkerlust, ini khusus fashion ya. Jadi produk-produk Preloved atau bekas pakai khusus fashion, ada belanja bekas dan seterusnya. Jadi model-modelnya ada banyak. Dan crowd sharing ekonomi ini adalah teknologi telah menjadi pendorong terbesar di balik crowd sharing ekonomi ya. Saat kita menjadi lebih terhubung secara digital dan tren akan terus tumbuh. Hasilnya ekosistem sharing ekonomi terlihat menjanjikan dan akan memiliki inklusivitas yang luar biasa di masa depan. Dan terakhir, pada akhirnya every business is growth business. Jadi semua bisnis itu adalah basis bisnis yang berbasis massa atau berbasis kerumunan. Oke, sekian pembahasan crowd sharing ekonomi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.